Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas riwayat hidup Hasan dan Husain. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sesungguhnya kehidupan dan kematiannya merupakan gambaran yang indah dari insan yang mulia, penuh pengorbanan, iffah, suci, jiwa yang tentram dan bersih. Patut baginya memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat, karena ia adalah cucu Rasulullah, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, serta saudara kandung Husain, penghulu para syuhada. Layak pula baginya memperolehi tempat yang mulia di antara orang-orang soleh, karena beliau meninggalkan jabatan khalifah dengan cara bermandikan darah para syuhada. Beliau mengutamakan meninggikan bendera Islam sebagai ganti mengumandangkan teriakan perang. Hatinya memancarkan rahmat, kasih sayang, kalbunya diliputi dengan perasaan kasih, dan jiwanya penuh dengan sifat keutamaan. Bekas ciuman Rasulullah bau semerbak dari bibirnya. Baginda Rasulullah mencintai Hasan dan saudaranya Husain, sehingga menjadikan kehidupan keduanya bagai kehidupan para malaikat. Keduanya hidup dalam naungan ilahi. Pada masa kanak-kanaknya yang suci, mereka diberi ucapan-ucapan wahyu di lingkungan kenabian. Rasulullah SAW memberinya pelajaran dan cara hidup Islam serta pendidikan ilahi. Dari lingkungan kedua orang tuanya, mereka mengambil suri tauladan yang mulia. Dalam lingkungan yang jelas dan positif itulah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain hidup berdampingan satu sama lain. Hampir tiada berlalu satu hari pun tanpa Rasulullah mengungkapkan kepada para sahabatnya tentang cintanya kepada cucu-cucunya. Badan Hasan banyak kemiripan dengan bentuk badan Rasulullah. Diriwayatkan bahwa suatu hari Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib sedang keluar dari masjid selesai sholat. Tiba-tiba mereka berdua melihat Hasan sedang bermain. Lalu Abu Bakar ikut mengajaknya bermain. Setelah itu beliau berkata kepada Ali, "Demi Allah, ia lebih mirip dengan Rasulullah daripada denganmu." Mendengar yang demikian itu, Ali tertawa. Tentang kecintaan Rasulullah kepada Hasan dan Husain, Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah datang kepada kami bersama kedua cucunya, Hasan dan Husain. Yang pertama ada di bahunya yang satu, dan yang kedua ada di bahunya yang lain. Sesekali baginda Rasulullah menciumnya, sampai beliau berhenti di tempat kami. Kemudian baginda bersabda, "Barang siapa mencintai keduanya, Hasan dan Husain, berarti ia mencintai aku. Barang siapa membenci keduanya, berarti ia membenci aku." Berkaitan dengan Hasan, Rasulullah memberitahukan bahwa ia akan mendamaikan antara dua golongan kaum muslimin. Beberapa tahun setelah itu, ramalan tersebut benar-benar terjadi. Peristiwa itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah dan setelah Ali meninggal dunia. Saat itu penduduk Irak datang membaiat Hasan. Mereka percaya bahwa Hasanlah yang paling berhak menduduki jabatan khalifah. Pada waktu yang bersamaan, penduduk Syam membaiat Muawiyah, sehingga pertempuran baru antara Irak dan Syam tidak dapat dihindari lagi. Disinilah nampak kecerdasan Hasan. Beliau berpikir, terbayang dalam benaknya apa yang pernah terjadi dalam perang Siffin. Di situ ia melihat ramainya korban yang terbunuh dan darah yang mengalir, mengakibatkan anak menjadi yatim dan perempuan menjadi janda. Apa yang dihasilkan oleh perang hanyalah kebinasaan dan kerusakan. Beliau khawatir terulangnya kembali peristiwa peperangan dan pertumpahan darah antara sesama kaum muslimin. Ketika ia sedang mencari jalan penyelesaian dari terjadinya pertumpahan darah tersebut, tiba-tiba datang surat dari Muawiyah kepadanya. Di dalamnya tersirat politik Bani Umayyah untuk mengadakan perdamaian dengan syarat Hasan dijanjikan akan menjadi khalifah nanti setelah kematian Muawiyah. Setelah Hasan selesai membaca surat tersebut,
serta merta ia mengutus utusan untuk menemui saudaranya Husain di Madinah. Ia menganjurkan menerima usul perdamaian tersebut. Demikian pula sikapnya saat para pemuka penduduk Irak berkumpul di gunung pertemuan di Irak. Beliau berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kalian membaiatku adalah untuk beramal dengan orang yang mengajak damai dan berperang dengan orang yang mengajak perang. Sesungguhnya aku telah membaiat Muawiyah, maka dengarlah kata-kataku." Peristiwa ini diterima oleh penduduk Irak secara paksa. Begitu pula halnya dengan Husain, beliau menerimanya secara terpaksa pula. Pada dasarnya semuanya menghendaki agar jabatan khalifah dipegang oleh keluarga Rasulullah, bukan didahului oleh Bani Umayyah. Akan tetapi, cara berpikir Hasan menuju kepada mencegah pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Cukuplah bagi beliau apa yang pernah terjadi dalam perang Siffin. Akan tetapi Muawiyah tidak ingin menepati janjinya. Ia telah menetapkan perintah membaiat anaknya, Yazid. Politiknya adalah jangka panjang. Meskipun pada mulanya keinginan belum tercapai, namun ia menjadikan strateginya itu secara bertahap. Akibatnya, setiap sahabat Rasulullah yang mendengar maksud Muawiyah tersebut bukan main marahnya. Sebab jabatan khalifah akan dipegang oleh penguasa yang bengis, sebagaimana yang pernah diberitakan oleh Rasulullah. Namun meskipun Hasan menjaga jangan sampai terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, tetapi tetap saja perkara-perkara lain muncul di hadapannya, yang pada akhirnya berkali-kali beliau menghadapi usaha orang lain yang hendak meracuninya, tapi masih boleh diobati. Sahabat pena pencari hikmah. Orang-orang tersebut tidak puas jika belum berhasil dalam usahanya, hingga suatu ketika Hasan merasakan adanya racun pahit yang ada dalam makanannya. Rasanya seperti didikam pisau dalam perutnya. Dengan menahan rasa sakit yang keras itu, beliau bertanya kepada saudaranya Husain, "Siapa yang menyembunyikan racun tersebut?" Husain tidak menjawab, dan tidak lama kemudian beliau pun wafat. Peristiwa itu terjadi pada tahun 50 Hijriah menurut pendapat yang paling kuat, dan seluruh penduduk Madinah ikut berkabung menguburkan jasadnya yang suci di Baqi'. Dikabarkan di tempat itu tersebar bau harum sewangi kasturi, seolah-olah para malaikat menaburkan wewangian surga di dalamnya. Semoga Allah memberi rahmat kepada Hasan dan Husain. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda tentang mereka berdua. Mereka berdua termasuk pemuka para pemuda ahli surga. Sejak saat kelahirannya, seisi langit menyambut kehadirannya, seisi bumi di sekitarnya memancarkan sinar kesucian, diliputi dengan rahmat dan semerbak bau wangi yang ditaburkan oleh para malaikat. Ketika Rasulullah mendengar bahwa putrinya Fatimah Az-Zahra dikaruniai putra, baginda bergegas menuju ke rumahnya. Rasulullah menjumpai dengan raut wajah yang bersinar bak purnama. Begitulah kebiasaan baginda ketika mendengar berita gembira. Kemudian Rasulullah mendekat kepada bayi yang masih suci, mengumandangkan azan di telinganya seperti azan salat. Itulah kalimat pertama yang didengar oleh Husain setelah kelahiran beliau di dunia pada tanggal 5 Sya'ban 4 Hijriah. Sebelum Rasulullah berangkat ke rumah putrinya Fatimah, beliau sudah mempersiapkan nama untuk bayi tersebut dengan nama Husain, suatu nama yang belum dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu. Husain hidup di rumah ayahnya di Madinah. Rasulullah pun mencintainya dan mencintai saudaranya Hasan dengan cinta yang amat dalam. Kecintaan baginda itu digambarkan oleh Usamah ibn Zaid dalam suatu peristiwa yang disaksikannya sendiri. Usamah berkata, "Aku mengetuk pintu rumah Rasulullah sambil membawa sesuatu yang tidak aku ketahui apa yang dibawanya. Setelah selesai dengan tujuan yang saya inginkan, aku bertanya kepada baginda, 'Engkau sedang membawa apa ya Rasulullah?' Baginda pun membukanya. Ternyata itu adalah Hasan dan Husain. Baginda bersabda, 'Kedua anak ini adalah anakku dan anak putriku. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya dan cintailah orang yang mencintai keduanya.'
Apabila Hasan dan Husain datang kepada kakeknya Rasulullah, beliau memeluk mereka dengan kasih sayang dan menciuminya satu persatu, kemudian memangkunya di atas pahanya. Para sahabat sekitar baginda segera mengucap, sesungguhnya keduanya adalah pemuka para pemuda ahli surga. Sebagian dari ucapan Rasulullah yang mencerminkan gelora kasih sayangnya pada Husain adalah, Husain itu dariku dan aku dari Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Husain adalah cucuku. Husain tumbuh dalam lingkungan yang paling bersih dan mulia dari sifat manusiawi. Datuknya adalah Rasulullah, pemuka sekalian makhluk. Ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka peringkat teratas dari sifat dermawan, penuh pengorbanan, berjuang, dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ibunya adalah Fatimah Az-Zahra, seutama-utama perempuan pada masanya. Maka memadailah jika dikatakan bahwa ia adalah putri Rasulullah, istri bagi pemimpin para pejuang, dan ibu dari pemuka para pemuda ahli surga. Dalam persekitaran perjuangan yang berbau kenabian yang bersinarkan wahyu serta penuh dengan peristiwa jihad inilah Husain menghabiskan masa kanak-kanaknya yang pertama di sekitar rumah ayahnya Ali bin Abi Thalib dan rumah Rasulullah sampai beliau menginjak 6 tahun 7 bulan 7 hari. Rasulullah pun wafat. Peristiwa wafatnya Rasulullah itu disaksikan oleh Husain. Bagaimana penduduk kota Madinah diliputi dengan rasa duka, dan bagaimana duka yang dialami oleh kaum muslimin yang sangat mendalam. Duka tersebut dapat menghilangkan akal sebagian dari mereka, sehingga orang jenius seperti Umar bin Khattab diliputi dengan pikiran kosong. Umar berseru kepada orang-orang, barang siapa berkata bahwa Muhammad telah mati, akan aku bunuh dengan pedangku ini. Semua itu disaksikan oleh Husain. Kemudian ia mendengar perihal ayahnya dan kaum muslimin yang bercakap-cakap tentang perang Riddah. Beliau hidup semasa peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam keadaan jiwanya yang bersih. Tatkala mencapai usia remaja, ia menjadi anggota barisan para pejuang. Ia ikut bersama ayahnya dalam perang Jamal, perang Siffin, dan perang melawan kaum Khawarij. Ayahnya, Ali bin Abi Thalib, adalah pemimpin perang yang berwawasan jauh. Allah memberinya ilham terhadap perkara-perkara yang gaib dan tidak dapat dijangkau oleh semua orang. Ketika beliau keluar dari Madinah menuju ke Kufah dan sampai di Karbala, beliau mengarahkan pandangannya di tanah tersebut dengan pandangan yang amat duka cita. Beliau berkata, disinilah tempat perberhentian perjalanannya dan disinilah tertumpah darahnya. Orang-orang di sekitarnya tidak mengerti ungkapan sedih dan mengharukan tersebut. Baru setelah beberapa tahun kemudian, terjadilah di situ peristiwa berdarah dalam peta dunia Islam. Rebutan kekuasaan dan peralihan kepemimpinan khalifah menjadi raja yang bengis, sebagaimana hal tersebut pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika Muawiyah membaiat putranya Yazid dengan paksa. Seandainya tidak karena kebijaksanaan Husain, tentu darah kaum muslimin akan tumpah. Pendiriannya boleh mencegah pecahnya perang antara golongan pembaiat dan penentangnya. Akan tetapi pertentangan tetap ada, meskipun secara sembunyi-sembunyi dalam tiap pribadi dan tidak nampak kecuali setelah kematian Muawiyah. Para pemuka Kufah mengirim surat kepada Husain meminta kepadanya agar hadir di Kufah untuk dibaiat. Husain menghadapi perkara ini dengan cermat. Beliau mengutus anak bapak saudaranya Muslim ibnu Aqil. Tapi ketika Ubaidillah ibnu Ziyad menjadi penguasa Basrah, Muslim ibnu Aqil dibunuhnya. Peristiwa itu terjadi pada 9 Zulhijjah 60 Hijriah. Peristiwa pembunuhan Muslim bin Aqil tersebut terjadi sebelum keluarnya Husain dari Mekah ke Kufah selang 1 hari. Oleh karena itu Husain tidak tahu tentang terbunuhnya Muslim bin Aqil sampai beliau tiba di Qadisiyah. Beliau mengutamakan kembali ke Makkah, namun kaum kerabat Muslim bin Aqil tetap ingin melanjutkan perjalanan menuntut balas atas kematian saudaranya.
Pengikut Husain ketika itu sekitar 70 orang, terdiri dari keluarga dan pendukungnya, baik dari kalangan lelaki, perempuan maupun anak-anak. Kejadiannya sangat cepat. Ketika dua utusan Husain terbunuh lagi, saat mengingatkan penduduk Kufah tentang syarat dan ajakan mereka untuk membaiatnya, dua utusan tersebut dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Keadaan semakin serius sampai pada puncaknya berakhir di Karbala, di mana kepala-kepala keluarga Rasulullah dipenggal, lalu kepala tersebut dibawa di atas ujung tombak menuju ke Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Husain terbunuh oleh orang yang bernama Syamru bin Zijawshan, yang kemudian ia mendapat murka Allah, para malaikat, dan kaum muslimin seluruhnya. Kepala Husain yang mulia tersebut dipindahkan dari satu kota ke kota yang lain, kemudian ke kota Askalan. Disitulah penguasa setempat menguburkannya. Lalu ketika bangsa Eropah berkuasa pada waktu Perang Salib, Falah bin Razik menebusnya dengan uang 30.000 dirham agar kepala tersebut boleh dipindahkan ke Kairo dan dapat dikubur di tempat di mana ia mati syahid semasa hidupnya. Tentang kepala Husain di tempat syahidnya itu, para ahli sejarah berpendapat bahwa ketika Abdurrahman hendak memperluas bangunan Masjid Al-Husain, tempat tersebut ramai dikunjungi oleh orang-orang, termasuk diantaranya dua ulama populer, yaitu Syekh Al-Jauhari Al-Syafi'i dan Syekh Al-Malwi Al-Maliki. Keduanya menyaksikan apa yang terdapat di dalam kuburan Husain. Diketahui bahwa kepala Husain dibungkus dengan kain sutra berwarna biru yang diletakkan pada pundi emas di atas tempat ebonit. Demikian pula banyak petunjuk-petunjuk lain tentang kepala Husain dalam makam tersebut. Allah menghendaki agar peristiwa yang menimpa pada cucu Rasulullah itu berlaku adil. 3 tahun kemudian Yazid bin Muawiyah mati dengan cara yang hina, yaitu jatuh dari kudanya ketika sedang mengejar monyet. Lehernya patah, kuku kaki kudanya patah dan meringkih. Adapun Syamru bin Zijawshan, si pembunuh Husain, terbunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid As-Sakafi, pelopor gerakan Tawabin. Ia melemparkan jasad Syamru bin Zijawshan agar dimakan anjing. Begitu pula nasibnya Ubaidillah bin Ziyad, terbunuh lalu dibakar. Sedangkan sisa-sisa pengikut Yazid bin Muawiyah mati terbunuh di tangan kelompok Tawabin lainnya. Sahabat pena pencari hikmah, Allah memuliakan Kairo dengan dimakamkannya kepala Husain dan dikuburkannya beberapa ahlul bait di sana. Mudah-mudahan Allah meridai mereka dan memberinya tempat yang mulia dan derajat tertinggi di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.